Bu Iin ada telepon. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam. Ada apa nih tumben nelpon? Iya ini Bu Nur. Kira-kira Bu Nur sibuk nggak ya? Saya ingin ngobrol-ngobrol nih sedikit. Ada Enggak. permasalahan. Iya Bu Iin di mana posisi sekarang? Saya masih ada di sini, di luar, di sekolah. Tapi kalau misalnya Bu Nur siap, nanti saya menemui Ibu. Kesini Kira- saja Bu, ke kantor. Bu Iin lagi di koperasi ya? Iya, Dari pagi saya belum ketemu Bu Iin. iya, iya. Iya kesini aja Bu, kesini kebetulan di ruang gurunya hanya sendirian nih saya. Oh iya, nanti saya ketemu sama ibu ya, nemuin ibu ya. Terima kasih Iya ya ibu ya ditunggu. waktunya ya. Iya sama-sama Iya, Bu, ditunggu ya Bu ya. iya ibu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana, CGP dari SMP Negeri 1 Pancalang, Kabupaten Kuningan. Saya kali ini akan mempraktikkan coaching dengan metode Tirta dengan salah satu rekan guru di sekolah saya yang mengalami masalah. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Iya, Iin. Lama tidak iya. bertemu nih. Gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, kabar saya baik, Iya, Bu. Kabar Ibu bagaimana? alhamdulillah. Mohon maaf Bu Nur mengganggu waktunya. Tidak, Iya, Bu. iya. Saya sedang santai nih, lagi nunggu Iya. teman. Justru nyari-nyari pada kemana nih Iya, guru-guru gitu. jadi ini Bu Nur, saya tuh menemui ibu itu ada beberapa hal, ada dua hal yang Iya, ingin dibicarakan. Ya saya ingin sharing aja Bu iya. Nur, Terima ya kasih. mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam. Betul. Yang pertama ingin membicarakan tentang pelaksanaan sholat lima waktu terhadap siswa saya. Kemudian yang keduanya akan membicarakan tentang anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, mungkin barangkali nanti setelah ngobrol dengan Bu Nur ada sedikit masukan buat saya. Ya, sebentar-sebentar Bu ya, untuk supaya saya tidak salah paham begitu. Jadi Iya, Bu Iin datang ke sini tuh untuk membicarakan tentang permasalahan yang pertama adalah iya. pelaksanaan sholat lima waktu. Betul, itu Iya, permasalahannya ada dua tadi ya. iya, Yang iya. pertama itu, yang kedua, Tentang anak yang belum bisa membaca Al-Quran. betul. Iya, Nah itu ya Bu ya, iya. tujuannya barangkali berbagi, setelah berbagi untuk mencari sebuah solusi Solusi, iya, begitu. Terima solusi. kasih Bu Iin Iya, telah percaya pada saya gitu ya, walaupun iya, mungkin kita akan mencari solusinya bersama-sama iya, Bu. iya, iya. Baik, kita mulai dari mencari dulu apa sih akar masalahnya ya Bu ya. Kita identifikasi masalah yang Ibu Iin hadapi. Iya, Nah, yang pertama tadi, masalah yang pertama yaitu siswa, pelaksanaan sholat lima iya, waktu. pelaksanaan sholat lima waktu. Masalahnya apa Bu? Jadi masalahnya itu anak-anak itu belum, ya mungkin kalau secara keseluruhan tidak ya. Jadi Ya, dari 100% itu kalau mungkin 30% yang belum disiplin belum untuk disiplin untuk melaksanakan, melaksanakan iya sholat. melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Iya, Jadi saya di sini merasa kesulitan ketika mendeteksi anak disiplin dalam melaksanakan ibadah karena ini pelaksanaannya tidak semua di sekolah iya karena di begitu. sekolah kan hanya zuhur aja, Iya, jadi selebihnya dilaksanakan di rumah, berarti yang membimbing itu dengan orang tua iya, harusnya ya. pasti Bu, pasti. Iya. Sebentar Bu. Bu Iin mengetahui itu 30% atau berapa prosennya itu dari mana Bu kalau boleh saya tahu Bu? Iya, jadi saya itu sudah membuat buku agenda khusus untuk pelaksanaan sholat Ya, di setiap kelas. Anak-anak itu laporan, ya. betul. Jadi setiap 1 bulan sekali ditandatangani oleh wali kelas Ya, dan oleh saya sebagai guru PAI dan kelihatan dari sana dari satu kelas itu sekira-kira antara 30 sampai 40% anak ya, itu tidak menceklis, tidak ya. laporan dalam pelaksanaan, dan ketika saya ditindaklanjuti ke siswanya memang dia itu tidak menceklis itu karena tidak melaksanakan Oh, gitu, begitu ya tidak Bu ya. Jadi melaksanakan. sudah ada upaya ya Bu Iya, ya mendekati iya. mereka. Nah, selama ini apakah ada upaya yang sudah dilakukan langsung untuk meningkatkan jumlah yang melaksanakan
saat ini yaitu dengan cara tadi Iya, menggunakan buku ya yang betul. dipegang oleh KM masing-masing. Kemudian yang kedua saya menggunakan dari WhatsApp group ya, Betul, iya bisa mengingatkan. diberdayakan. Jadi saya membuat list misalnya sholat zuhur hari ini siapa, listnya ditulis. Tapi Betul. mungkin karena saya juga mewanti-wanti kepada siswa harus berkata jujur apa adanya. Jadi ketika mereka yang tidak melaksanakan, dia tidak mengisi list tersebut. Oh, begitu ya, Bu ya. Ya, Nah, Bu, kan kata Ibu tadi, sebentar, kita kan masih ini nih prosesnya berbudi pantai. iya. Lupa, Hmm. kelupaan. Tidak apa-apa daripada tidak sama Iya, sekali ya, Bu iya ya. betul, Bu Ya, Nur. baik, kita lanjutkan Bu Yun ya. Tadi kan kata Bu Yun, anak itu kan hanya di sekolah hanya sholat zuhur saja Iya, ya. iya. Sedangkan sisanya itu kan di Di rumah, yang rumah. mengawasi kan orang tua. Selama ini adakah upaya Bu Iin untuk menghubungi orang tua mereka, misalnya untuk eh, menanyakan bagaimana mereka itu sholat atau tidak, ataukah ada upaya lain yang berhubungan dengan orang tua? Mungkin itu rencana ke depannya, Bu Nur. Ya, Jadi rencananya. rencana yang baru saya terapkan, yang tadi saya utarakan, tapi untuk rencana ke depan, insya Allah saya akan menghubungi orang tua dengan cara mungkin menggunakan membuat grup WA orang tua, khusus orang tua, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, Ya, menanyakan pelaksanaan sholat anaknya masing-masing. jadi itu sudah ada terpikir Iya, rencana itu ya sudah Bu ya. terpikir, Jadi seperti betul, itu. ya. Iya, Jadi untuk permasalahan pertama, karena upaya ada pendekatan pada siswa sudah dilakukan, iya, kemudian ada upaya lain yang masih direncanakan begitu ya Bu iya, ya, iya, yaitu menghubungi orang tua, berkoordinasi dengan orang tua iya. mengenai pelaksanaan sholat Pelaksanaan anak sholat, itu di iya, rumah ya iya, Bu ya. Itu iya, untuk yang pertama ya Bu. Tadi iya, kan ada dua iya ya, ada ada dua dua. masalah. Permasalahan yang kedua itu tadi apa Bu? Permasalahan yang kedua, anak ya beberapa ya ada berapa persen gitu. Di Ya. sekolah saya itu ada yang belum bisa mengaji Al-Quran gitu. Padahal ini di tingkat Iya, SLTP ya iya Bu ya, ada SLTP. anak yang masih belum bisa Iya, membaca iya, Al-Quran iya. begitu ya Bu ya. Nah, tadi berapa banyak Bu? Kalau dari satu kelas tidak terlalu banyak sih ya, Ya, karena saya juga kan mendapatkan data seperti ini, saya ngetes dulu dari tiap ya, kelas, kemudian setelah dites dari satu kelas misalnya jumlah siswa ada 30, paling ada 5 orang ya, oh 5 ada orang gitu lima ya Bu orang ya, ya antara dari segitu 5 sampai 6 orang segitu. Kemudian sama saya sudah dipisahkan anak-anak itu yang belum bisa ya. mengaji Al-Quran. Jadi sudah dikelompokkan gitu Iya, ya Bu ya, sudah ada dikelompokkan. data yang sudah bisa mengaji dan yang belum. Nah, Iya, iya. selama ini upaya apa yang sudah Ibu lakukan pada mereka yang tadi yang 5 orang itu per kelas itu Bu? Iya. Kalau untuk sementara ini, saya baru setelah mengetes anak di kelas, Betul? kemudian sama saya anak-anak itu diajak ngobrol dulu ya. Ya. Jadi dipanggil dulu anak yang belum bisa ngaji, ditanya baik-baik alasannya kenapa anak tersebut itu belum bisa ngaji. Nah kemudian sama saya ini diarahkan untuk mengaji per orang sama Nah, saya. jadi Ya, langsung seperti private gitu. Ya, langsung itu pada saat jam pelajaran iya. atau di luar Eh, jam pelajaran Bu? Sama saya di luar jam pelajaran dengan cara saya memanggil ke kantor musola untuk private hanya berdua, tidak ada yang tahu karena Ya. saya juga mungkin mempunyai pernah bertanya kepada anak Betul. kenapa tidak mau di kelas, anak ada mempunyai alasan malu Oh atau iya, bagaimana karena gitu mungkin dengan mereka sudah besar ya teman-teman. Bu ya, Iya, jadi merasa iya, malu, yang lain punya, sudah bisa iya ngaji, seperti dianya itu. belum. Iya, iya. Apakah Ibu melibatkan teman-teman yang lain juga Bu untuk bantu? Eh, iya, mungkin kalau misalnya nanti ke depannya, saya punya rencana itu yang sudah Iya, saya terapkan tadi ya Bu Nur. iya, Yang sudah saya terapkan itu anak itu dipanggil langsung ke musola guru, iya, langsung private sama saya. Tapi betul. saya juga nanti punya rencana ke depan, ingin mengadakan tutor sebaya. Oh, Jadi jadi rencana iya, sudah ada terpikir rencana sudah tutor sebaya terpikirkan, ya iya. Bu ya? Jadi saya itu mengambil anak yang sekiranya ngajinya makhorijul hurufnya sudah bagus, Iya,
tajwidnya sudah bagus, sama saya ditugaskan untuk mengajari temannya yang belum bisa. Jadi biar nanti kan ganda, sama saya juga dilaksanakan, kemudian tutor sebaya juga dilaksanakan. Tapi itu mungkin untuk langkah selanjutnya ya Bu. Betul, betul. Jadi selama ini yang sudah dilaksanakan itu baru ibu sendiri ya, Iya, baru dilaksanakan baru dilaksanakan sendiri, langsung, iya. terus ada keluhan anak tidak mau datang itu karena merasa Iya, malu gitu. karena merasa malu Lalu dengan terpikir oleh Ibu Iin bahwa mengadakan tutor Iya, sebaya. dengan Mungkin Bu tutor Iin sebaya. berpikir dengan tutor sebaya itu anak Bisa akan lebih rileks. betul, Iya. betul. Nah, sebetulnya sudah ada rencana begitu ya Bu ya, Iya, rencana iya. kedepannya dari dua permasalahan yang Ibu hadapi. Sekarang ini rencana yang sudah Ibu pikirkan itu kapan mau diterapkan Ibu? Kalau misalnya mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan, saya akan menerapkan mungkin kira-kira bulan Januari pas masuk Januari ya. semester, iya. Iya, jadi Bisa setelah dilaksanakan. Setelah libur, libur, iya, setelah libur. iya berarti programnya bisa Iya, disusun sekarang akan, oleh iya, Bu Iin, iya, nanti dilaksanakannya bulan iya. Januari Bulan ya Bu ya. Januari, Bulan Januari setelah setelah masuk libur, kembali masuk kembali libur, semester iya. genap. Betul, betul Bu. Nah, itu untuk dua-duanya Bu, untuk yang sholatnya masih Iya, belum iya, maksimal, kemudian maksudnya tadi untuk menghubungi orang tua ya, iya, kemudian sama yang dengan ngaji, yang dengan mengaji. tutor sebaya. Kalau menghubungi orang tua, mengapa tidak dari sekarang-sekarang saja Bu? Atau ada alasannya gitu? Kalau menghubungi orang tua mengenai sholat, sambil berjalan, Ya. saya kan ada di WA group dengan teguran-teguran secara pribadi dulu sekarang, ya. Secara Ke siswanya pribadi, ke begitu ya? siswanya langsung, iya. Iya. Saya menegur langsung ke siswanya secara pribadi. Ya. Namun ketika belum berhasil, belum maksimal, saya makanya punya rencana ke depan untuk menghubungi orang tua. Tapi mudah-mudahan dengan adanya di teguran di WA group dengan menggunakan list setahap ada kemajuan untuk anak, untuk siswa. Jadi nanti tinggal menguatkan saja berhubungan dengan orang tua untuk kerjasama dalam mendidik untuk melaksanakan ibadah. Iya betul. Berarti sudah ada sebetulnya ya itu, Iya, jadi iya. tinggal dilanjutkan begitu Bu. Nah, Iya. untuk rencana yang kedua juga sudah direncanakan Iya. gitu ya. Nah, Ibu yakin nih bisa dilaksanakan nih rencana yang dua itu Bu? Saya optimis Bu Nur, optimis karena ketika saya melakukan hal seperti ini, kita coba lagi dengan langkah yang kedua, dengan tidak lepas membimbing terus kepada anak-anaknya, memberi nasihat dan lain sebagainya. Tapi saya merasa optimis, mudah-mudahan bisa tercapai. Iya. Optimal hasil Bagus Bu ya, harus optimis memang begitu Iya, ya. Terima iya. kasih Bu. Ini Iya, juga jadi saya ikut optimis juga Bu Iin. Nah, Iya. kita sudah bicara agak lama nih Bu. Iya, Masih Bu adakah Haji. yang Ibu ingin sampaikan pada saya? Ya, Mungkin tidak cukup apa-apa. ya Bu Nur permasalahan yang saya ungkapkan tadi. Tapi setidaknya ketika saya udah ngobrol sama Bu Nur, ada masukan sama saya terus bisa sharing ya Bu Nur Iya, ya. terima kasih Iya, juga atas iya. kepercayaannya mau berbagi gitu ya. Sama-sama terima kasih banyak atas waktunya Bu Nur sudah Tidak meluangkan apa-apa. waktu ngobrol dengan saya. Justru saya sedang nunggu ini teman Bisa. Bu, teman ngobrol dari pagi Bisa sampai siang di sini. mendengarkan keluhan saya, kemudian sharing ya Bu Nur. Terima kasih waktunya. Sama-sama Bu. Iya. Barangkali Ibu mau melanjutkan aktivitas? Oh iya, Ada ya. kegiatan lain Ada barangkali? ya. Iya. Iya. Terima kasih ya Bu Sama-sama Nur Ibu. waktunya. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.